Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita mau dengar beberapa kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita bawa dulu dalam doa. Mari. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia-Mu yang berlimpah atas hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada dalam keadaan baik, kami percaya semua ada berdalam karena kemurahan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, biar kami terus menjadi orang yang mencari wajah-Mu Tuhan, hidup dengan roh yang menyala-nyala ya Bapa. Kami tahu Tuhan segala kondisi, keadaan yang saat ini sedang dihadapi, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang dahsyat, yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari Bapa tuntun kami untuk kami boleh sharing kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan tentang apa itu hikmat ya. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 7 sampai ke 15, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-9 dan ke-12. Mari kita baca firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Ayat yang ke-12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan dibangkitkan seorang pun seperti engkau. Jadi ketika Salomo minta sama Tuhan hati yang penuh hikmat dan hati yang faham untuk menimbang perkara dan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan bilang, Tuhan kasih hati yang penuh hikmat dan pengertian. Ya. Jadi sebetulnya yang diminta oleh Salomo itu adalah hikmat. Ya. Salomo sadar banget bahwa ketika dia dikasih tugas untuk memimpin sebuah bangsa itu, dia nggak mungkin pakai kekuatan dia nggak mungkin bisa berhadapan dengan persoalan dan begitu banyak orang mengambil keputusan itu. Dia sendiri dia juga sadar dia nggak mungkin bisa, makanya dia minta itu sama Tuhan. Nah ini yang jadi pesan Tuhan bahwa kita perlu hikmat supaya kita bisa menimbang segala sesuatu sebelum memutuskan, sebelum kita bertindak, sebelum kita membuat pilihan, sebelum kita berbicara sama orang, ketemu orang. Kita butuh hikmat. Nah kadang-kadang maksudnya gini, Tuhan ingatin lagi soal hikmat. Artinya buat Tuhan, umat percaya punya hikmat itu sebuah kebutuhan yang luar biasa. Jadi kerinduan Tuhan untuk kita punya hikmat itu besar banget, lebih besar dari keinginan kita sendiri untuk punya hikmat. Nah kita nggak sadar bahwa kita hidup di dunia ini dengan, kita tahu lah, orang selalu bilang bahwa dunia itu hidup itu adalah tentang pilihan, betul? Hidup itu adalah tentang, kita nggak bisa lepas dari persoalan hidup selama kita hidup, betul? Selama kita hidup, kita akan ketemu banyak orang. Nah itu adalah hal-hal yang sebetulnya dibutuhkan hikmat. Nah kita nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya sangat nggak bisa menghadapi situasi dengan kekuatan kita. Nah oleh karena itu pesan Tuhan buat kita di minggu ini diingatkan lagi, ayo kita butuh hikmat. Nah seperti Salomo ya, dia sadar banget. Nah kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang 10, Pengkhotbah 10 ayat yang 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah dari ayat ini apa yang kita bisa pelajari? Bahwa gini, saya pernah pengen mengasah pisau, ya, pakai batu asahan. Saya pengen ngasah pisau karena pisaunya udah mutu.
Karena saya nggak punya pengertian, nggak ngerti soal bagaimana caranya mengasah pisau. Akhirnya saya asah dengan caranya saya, pakai kekuatan, terus diasah, dicoba nggak tajam-tajam. Jadi mengasah pisau itu nggak sembarangan orang bisa loh. Perlu punya skill. Nah ini yang dikatakan bahwa gini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi bukan soal tenaga, soal hikmat. Nah dalam hidup kita pun gini. Makanya kenapa Tuhan ingatkan kita harus pakai hikmat. Berapa banyak kerugian yang sudah kita yang kita dapat hanya karena kita nggak berhikmat. Berapa banyak tenaga yang sudah kita keluarkan, energi yang kita keluarkan, banyak waktu yang kita keluarkan. Karena apa? Karena kita nggak berhikmat, sehingga kita mengambil keputusan yang salah. Kita invest di tempat yang salah, kita ketemu orang yang salah, kita mengambil keputusan-keputusan yang nggak bijak. Kenapa? Karena kita nggak pakai hikmat Tuhan. Nah, inilah makanya Tuhan ingatkan. Kalau kita lihat dari kisahnya Salomo ya, yang Salomo minta apa sih? Dia bilang minta hati untuk bisa menimbang, dan juga hati yang untuk bisa membedakan yang jahat dan yang baik dan yang jahat. Bedain baik dan jahat itu bukan kayak bedain gini, ini hitam, ini putih. Nah kalau cuma ngebedain hitam putih aja mah kita bisa, karena kita itu kasat mata. Ngebedain yang bersih sama yang kotor aja kita bisa. Tapi membedakan yang baik dan yang jahat itu nggak gampang loh. Ini bukan berbicara soal baik dan jahat perbuatan loh. Membedakan baik dan jahat manusia pun juga yang kita hadapi. Kita ketemu orang, kita mau ketemu orang nih, kita nggak tahu nih orang baik apa jahat. Apalagi zaman sekarang, tampang bisa inosen, pakaian bisa perlente, kata-kata bisa bagus, bisa sopan. Belum lagi seringkali orang kalau mau nipu nih ya, dia tahu kita orang Kristen, waduh dia pasti pakai bahasanya bahasa Kristen. Oh gerejanya di mana? Apa yang segala macam itu banyak hal. Nah kalau kita perhatikan bahwa kita mesti sadar dan kita mesti akui bahwa kita kekurangan hikmat. Kenapa? Kita masih banyak ketipu, masih banyak suka dibohongin orang, masih banyak salah memilih, masih banyak salah melakukan kata-kata yang tepat yang kita keluarkan. Kita mesti jujur dengan itu. Dan Tuhan tahu banget, inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Jadi bukan cuma sekarang gini, gue tahu Alkitab, gue apal tuh firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak cuma apal doang, aplikasinya nggak tahu bagaimana yang tepatnya, kita tetap bisa ketipu, bisa salah gitu loh. Nah, ketika banyak anak-anak orang-orang percaya yang mengalami kesalahan di dalam mengambil keputusan dan tindakan, bersikap dan lain-lain, ini untuk membereskannya aja perlu waktu cukup lama. Nah, begitu banyak waktu yang harus dibuang untuk membereskannya. Sampai apa? Sampai akhirnya kita melalaikan pekerjaan Tuhan. Kalau kita disuruh untuk melayani, aduh nanti dulu ya, banyak persoalan. Persoalannya dari mana? Dari kita salah pilih, dari kita salah mengambil keputusan. Nah ini yang jadi makanya yang Tuhan mau dari setiap kita. Ketika Salomo diperhadapkan dengan ibu-ibu yang baru melahirkan bawa bayi, ini kalau dia nggak pakai hikmat Tuhan, dia bisa terbawa emosi. Keputusan yang dia ambil bisa keputusan yang pakai emosi, yang humanistik katanya, yang ngelihat orang aduh kesian banget. Dia ngelihat ibu yang yang ini lebih lusuh, yang ini lebih pucat, aduh rasanya kayaknya yang ini lebih bener deh. Nah, kan kadang-kadang kita menimbangnya gitu, aduh kayaknya dia ngegendong anaknya lebih erat, wah jangan-jangan ini yang bener ibunya. Kalau kita menimbang-nimbang seperti itu, bisa salah nggak? Bisa salah, karena muka, perilaku itu bisa dibikin. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa dia minta hikmat sama Tuhan untuk membedakan yang baik dan yang jahat, makanya dia tahu, dia pakai hikmat Tuhan untuk membedakan ibu yang jahat dan ibu yang baik. Nggak pakai emosi memutusannya, nggak pakai sistem
yang sering dipakai oleh dunia tentang kasih yang humanistik, yang lemah pasti yang benar, yang nangis pasti yang benar, yang sedih, yang pucat pasti yang benar. Nah, makanya tadi kan ketidakadilan terjadi di atas muka bumi ini kan selalu begitu kan. Yang kalau ada tabrakan, yang salah pasti mobil. Berapa banyak kita ngajarin sama anak-anak kita, ayo dong, kakak harus kalah sama adiknya. Nah itu kan hikmat dunia yang sampai hari ini pun masih banyak dipegang sama anak-anak Tuhan, yang kakak harus ngalah. Belum tentu seperti itu, belum tentu adiknya lebih benar gitu. Jangan karena muda jadi lebih benar, pucat jadi lebih benar, kecil jadi lebih benar, kan gak seperti itu. Nah makanya inilah yang Tuhan ingatkan sama kita, untuk kita bisa menyatakan sebuah keputusan dan tindakan, dan apapun juga kita membutuhkan hikmat. Dari hal kecil perlu hikmat. Saya ingat waktu saya pernah baca nonton sebuah film report ya dari luar negeri, bahwa berapa banyak katanya dia bilang orang-orang yang pergi ke supermarket itu terkecoh hanya karena di labelnya, label produk itu ditulis healthy atau ada tulisan organik. Orang udah langsung nggak baca lagi susunan nutrisinya atau apa, langsung dia beli. Berapa banyak katanya? Karena apa? Karena orang udah langsung, kalau organik udah pasti, kalau ada merek organik udah pasti benar, kalau udah bilang healthy udah pasti benar. Nggak seperti itu. Tetap kita perlu hikmat yang dari Tuhan. Nah, jadi kebutuhan kita akan hikmat, Tuhan ingatin sama kita, hey, kalian itu perlu hikmat. Kalau kita punya hikmat itu gini, hikmat itu akan sangat membantu kita untuk melihat cara pandang, sudut pandang yang berbeda di dalam setiap situasi. Jadi kita nggak bisa pakai satu pandangan untuk semua situasi, nggak bisa. Karena setiap situasi, latar belakang, semua berbeda. Jadi kita betul-betul membutuhkan sebuah cara pandang yang dari Tuhan untuk menghadapi situasi yang berbeda. Nggak bisa dipotong rata. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk kita mengambil keputusan dan tindakan yang tepat sasaran, tepat, semuanya tepat. Nah itulah hikmat yang Tuhan ingatkan buat kita. Nah jadi kalau kita punya hikmat itu bukannya berarti bahwa kita menjadi tidak punya masalah. Hikmat itu membuat kita bisa menghandle masalah. Kalau kita nggak punya hikmat, masalah menghandle hidup kita. Makanya kita terlilit terus dengan masalah, dan waktu kita, energi kita banyak terbuang di situ. Nah bagaimana? Sekarang kita mau bicara tentang, yuk kita belajar tentang sedikit tentang hikmat. Ya udah beberapa hari ini kita tentu udah dengar tentang hikmat beberapa. Nah hari ini kita mungkin saya tambahkan sedikit bahwa hikmat itu ada hikmat dunia, ada hikmat dari Tuhan. Ya. Nah jadi selalu kita kalau bilang dunia dan Tuhan itu dua hal yang sangat berbeda dan bertentangan. Jadi kalau kita mau cari hikmat itu kita harus tahu dulu sumbernya. Jadi jangan cari hikmat Tuhan di sumber yang salah. Sumber yang dari Tuhan apa? Jadi hikmat yang benar yang dari Tuhan adalah hikmat yang dari pencipta, bukan dari hasil ciptaan. Nah ini yang beberapa hari ini Tuhan ingatkan saya tentang ciptaan dan hasil ciptaan dan pencipta. Orang suka bilang, gua ngeberhalain apa sih? Nah kalau soal berhala pun juga kita ingat, di luar pencipta, siapapun yang kita unggulkan di luar pencipta kita, itu berhala. Hasil ciptaan yang kita unggulkan itu adalah penyembahan berhala. Mau hobi, mau pekerjaan, mau pelayanan, ya pelayanan itu bukan pencipta, itu hasil ciptaan. Ya kalau kita menomorsatukan pelayanan dan tidak menomorsatukan sang pencipta, kita lagi menyembah berhala. Nah ini dalam hikmat juga gitu. Kita mau cari hikmat apa? Kalau mau cari hikmat Tuhan, nggak bisa cari di hikmat Tuhan di hasil ciptaan, harus dari pencipta. Orang seringkali, wah dia motivator Kristen loh. Tetap kalau kita mau cari kalau kita mau cari hikmat, cari datang sama Tuhan. Nah jadi hikmat kita itu, hikmat dapatnya dari mana? Dari persekutuan kita dengan Tuhan.
dari berapa banyak waktu yang kita pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, kita akan punya banyak hikmat di situ. Nah, makanya orang kan, suruh bersekutu sama Tuhan, suruh terus-terusan spend time with God, itu rasanya, males ya, kayaknya susah. Nah, makanya di dalam Amsal 3, kita lihat di dalam Amsal 3. Dalam Amsal 2. Amsal 2 ayat yang ke Amsal, kita sebentar ya. Oh ini ya, Amsal 2 ya, Amsal 2 ayat yang keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi hikmat itu dikatakan bahwa seperti harta terpendam, ya. Nah, orang nggak mungkin taruh harta yang mahal itu digeletakin di mana aja, pasti disembunyikan. Nah, jadi untuk kita bisa mendapatkan harta terpendam itu, kita mesti gali, kita mesti cari, kita mesti betul-betul serius dengan itu. Nah, makanya untuk kita bisa mencari hikmat dari Tuhan itu betul-betul harus punya waktu, datang sama Tuhan, kejar Tuhan, cari tahu, tanya Tuhan. Nah, jadi itu waktu yang memang betul-betul dibutuhkan untuk seperti kita mencari harta terpendam. Nah, ini kadang-kadang ini ya bagian ininya, ini bagian yang tidak menyenangkan. Orang pengen punya hikmat, tapi bagian untuk datangnya sama Tuhan itu selalu nggak punya waktu, tapi pengen punya hikmat. Nah, jadi kadang-kadang orang berpikir gini, gue udah takut akan Tuhan nih, pasti gue dapat hikmat. Nggak otomatis kayak gitu. Jadi jangan kita pikir bahwa kalau kita takut akan Tuhan, kita udah pasti kita punya hikmat. Nggak juga. Hikmat itu datang dari seberapa banyak waktu yang kita bersama dengan Tuhan, yang kita luangkan bersama dengan Tuhan. Semakin kita banyak waktu bersama dengan Tuhan, semakin kita bergaul dengan Pencipta yang punya hikmat, maka kita akan semakin tahu cara pandangnya Tuhan. Ketika menghadapi situasi, cara pandangnya Tuhan seperti apa? Nah, itu yang sebetulnya seringkali orang untuk menggali harta terpendam itu rasanya tidak punya waktu untuk itu. Sekali lagi, makanya hikmat, kita mau cari hikmat apa nih? Hikmat yang dari Tuhan atau hikmat dunia? Kalau hikmat yang dari Tuhan hanya datang dari Pencipta, hanya datang dari Tuhan, dan itu butuh waktu untuk bisa mengenal cara pandangnya Tuhan. Saya suka nih dengan Ayub. Kita lihat dulu Ayub. Ayub 28 ayat yang ke-12. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Jadi bukan sembarangan ada di dunia. Hikmat yang dari Tuhan itu bukan ada di dunia, di negeri orang hidup. Hikmat yang dari Tuhan, sumbernya cuma dari Tuhan. Seberapa banyak kita mau spend waktu kita sama Tuhan, Tuhan pasti kasih tuntunan. Nah, makanya kan, kenapa kita banyak salah jalan? Kita mengambil, kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan yang bodoh dan salah itu karena memang kita nggak terlalu punya banyak waktu untuk bersama dengan Tuhan. Jadi kita memang mesti akui itu. Nah, jadi melalui pesan Tuhan ini sebenarnya Tuhan lagi ingatkan kita untuk kembali lagi terkoneksi sama Tuhan. Udah nggak ada cara lain. Kita lihat juga di dalam Yesaya 33. Kenapa hikmat itu begitu penting? Yesaya 33 ayat yang ke-5. Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran.
maka keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Nah, jadi sumbernya cuma dari Tuhan. Sumbernya cuma dari Tuhan, dan kita perlu menggali, perlu punya waktu untuk mau bergaul dengan Tuhan, sehingga kita bisa menyerap apa yang menjadi cara pandangnya Tuhan. Tuhan berada di, Tuhan tahu, firman Tuhan katakan Tuhan tahu isi hati manusia. Tuhan tahu orang fasik bukan orang fasik, orang benar. Tuhan ada di tempat tinggi. Tuhan memperhatikan apa yang ada di bawah. Nah, ketika kita punya waktu bersama Tuhan, kita jadi tahu cara pandangnya Tuhan. Bagaimana kita membedakan orang fasik bukan orang fasik, menjadi orang yang terus-menerus berada di dalam hadirat Tuhan, yang suka ada di hadirat Tuhan. Dia punya kemampuan untuk membedakan, discernment, karunia membedakan. Itu zaman sekarang kita sangat membutuhkan itu. Nah, oleh karena itu saudara, kita belajar pagi hari ini bahwa di sini dikatakan bahwa ada hikmat, ada pengetahuan, ada pengertian. Nah, jadi bagaimana kita dapat hikmat? Kita nggak akan pernah bisa dapat hikmat tanpa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu penting. Ya, pengetahuan, kita lihat dulu dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau bicara tentang hikmat, pasti ada hikmat, ada pengetahuan, ada pengertian. Nah, 3 hal ini. Nah, jadi kalau kita pengen punya hikmat, di sini kan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, baru permulaan. Pengetahuan itu pengetahuan apa? Pengetahuan akan firman Tuhan. Ini Alkitab ini. Jadi kalau kita pengen punya hikmat, nggak pernah mau baca firman, nggak akan mungkin bisa. Nah, firman itu gini, misalnya gini, kita pengen tahu tentang uang, ya. Nah, dunia punya standar tentang uang, ya kan? Uang itu seperti apa, itu dunia punya standarnya. Nah, Tuhan juga punya standar tentang uang. Nah, kalau kita mengerti tentang uang, ya, nah akhirnya kita tahu, oh standarnya Tuhan tentang uang tuh gini. Oh, yang Tuhan mau tentang bagaimana kita menggunakan uang tuh seperti ini. Nah, itu pengetahuan. Adanya di mana? Di Alkitab. Ya, di Alkitab kita, kalau kita rajin baca, kita tahu tentang pengetahuan tentang uang. Nah, cukup nggak sampai di situ? Punya pengetahuan tentang, wah kita jadi jago nih kalau ngomong soal uang, kita khotbah soal uang. Cukup nggak? Enggak. Nah, kita butuh yang namanya pengertian, understanding. Nah, kita harus punya, Tuhan, uang ini cara aplikasinya bagaimana dalam kehidupan. Waktu saya ada problem ini ada firman, ada problem tentang uang, apa yang harus saya lakukan? How? What? Bagaimana caranya? Aplikasinya Tuhan tuntun saya. Nah, pengertian pun kita harus berseru sama Tuhan, minta pengertian. Jadi jangan cukup cuman punya pengetahuan. Nah, makanya kenapa judulnya dikatakan hikmat supaya bisa menimbang. Nah, kalau kita nggak punya pengetahuan tentang yang sebenarnya yang Tuhan mau tentang uang, bagaimana kita nimbang? Betul nggak? Kan kalau mau nimbang kan mesti ada yang standarnya dulu kan. 1 kilo itu harus ada ukurannya. Oh, 1 kilo tuh ini. Baru kita bisa tahu, oh berarti kalau ini barang segini tuh 1 kilo. Karena ada ukurannya. Untuk bisa menimbang kita perlu pengetahuan. Jadi kalau kita malas untuk baca firman Tuhan, bagaimana kita menimbang? Standar apa yang kita mau pakai? Nah, setelah kita tahu pengetahuan, kita harus punya kerinduan. Tuhan, saya mau aplikasikan itu dalam hidup saya. Waktu saya menghadapi masalah, bagaimana mengaplikasikannya? Nah, itu yang kita mesti minta dari Tuhan. Minta pengertian, minta hikmat, minta tuntunan dan arahannya Tuhan. Nah, disitulah akhirnya kita butuh hikmat. Kita butuh hikmat. Nah, jadi kalau orang nggak pernah minta, nggak punya understanding, ya cuman jago punya pengetahuan doang, dia nggak bisa mengaplikasikannya, nggak tahu bagaimana mengaplikasikannya firman Tuhan. Tapi kalau dia punya understanding, dia minta sama Tuhan, caranya gimana Tuhan? Nah, kalau kita tanya caranya gimana Tuhan, kita datang cari Tuhan, kita mau spend waktu sama Tuhan.
Tuhan kasih hikmat. Nah itulah datangnya hikmat itu dari situ. Jadi jangan kalau kita too lazy to read the Bible, mau nimbang pakai apa? Standarnya Tuhan apa kita nggak pernah tahu. Nah oleh karena itu dari pesan Tuhan ini kita sama-sama belajar bahwa bicara tentang hikmat nggak bisa lepas dari pengetahuan, nggak bisa lepas dari pengertian atau understanding. Nah ini bagian kita. Buat Tuhan ada orang yang rindu cari hikmat. Tuhan bilang, kalau waktu Salomo bilang, Tuhan aku butuh hikmat, Tuhan bilang, bukan cuma hikmat yang aku kasih juga kekayaan. Jadi betapa Tuhan sangat suka orang yang mau cari hikmat. Bukan cuma hikmat yang gue bisa kasih lebih dari hikmat. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang yang sungguh-sungguh cari hikmat adalah orang-orang yang serius sama Tuhan. Orang-orang yang serius menghadapi situasi, orang-orang yang serius di dalam pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang mencari hikmatnya Tuhan. Nah, jadi melalui pesan Tuhan ini kita diingatkan, ayolah, ini mungkin saatnya. Selama ini kita mungkin pakai cara-cara yang kita timbang-timbang, bagus nggak ya? Kita tanya teman kita tanya si A, tanya si B, dan akhirnya ternyata nggak bagus. Nah inilah saatnya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nah, kenapa sampai hari ini gereja Tuhan belum termasuk setelah 2000 tahun gereja Tuhan berdiri? Apakah udah kehendak Tuhan yang kita sering bawa di dalam doa Bapa kami, biarlah kehendakmu terjadi di bumi ini? Apakah betul kehendak Tuhan sudah terjadi? Belum. Kalau mau jujur, belum. Kehendak Tuhan sesungguhnya belum betul-betul terjadi. Kenapa? Karena itu gereja pun masih banyak pakai campur aduk hikmat dunia. Kadang-kadang pakai hikmat dunia, kadang-kadang mau cari hikmat Tuhan. Wah, dunia rame nih dengan pakai sistem ini. Wah, jadi banyak pengunjung. Bagaimana kalau sistem itu kita pakai di gereja? Nah, itu kasih hikmat dunia. Nah, kalau Tuhan bilang, kalau kita pakai hikmat dunia dan pakai hikmatnya Tuhan dicampur aduk, kamu seperti gelombang laut, diombang-ambing, dan pada akhirnya kamu nggak dapat apa-apa. Makanya kenapa nggak sukses-sukses. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Jadi untuk kita untuk kita mau bisa terima, untuk kita mau mencari hikmatnya Tuhan, kita mesti jujur bahwa kita memang butuh hikmat. Nah, jangan kayak gini loh. Kebiasaan orang-orang percaya adalah gini, udah salah, nggak tanya hikmat, nggak punya hikmat, nggak tanya-tanya Tuhan, terus salah, terus begitu berantakan, lalu dibungkus rohani, dia bilang, ya memang ini udah kehendak Tuhan sih, ya memang ini udah rencana Tuhan dalam hidup saya, ya ini memang proses yang harus saya lalui, dan ini memang, nah seperti itu. Betapa banyak kita bungkus. Kalau kita rajin bungkus, sampai kapanpun kita nggak menjadi orang yang kita kayaknya nggak butuh hikmat, gue bungkus aja. Tapi kan kerugiannya kan kita yang nanggung. Nah kalau kita yang rugi, buang waktu, sebenarnya kerajaan Allah. Sampai akhirnya rencana Tuhan makin lama makin molor. Sama seperti perjalanan bangsa Israel waktu dia melewati padang gurun. Harusnya perjalanannya cuma berapa katanya? 1 minggu. Tapi harus dilalui berapa lama? 40 tahun. It is a very wasting time. Nah ini yang Tuhan ingatkan. Sebenarnya kamu kalau persoalan kamu bisa cuma 1 minggu loh. Tapi karena kamu nggak punya hikmat, karena kamu campur aduk, pakai double standard, kadang-kadang pakai hikmat dunia, kadang-kadang baru mau cari hikmat Tuhan, kamu seperti gelombang laut, sampai akhirnya kamu harus spend waktu 40 tahun. Waktu kita hidup belum selesai, anak kita yang nerusin. Mau kapan kerajaan Allah, kehendak Tuhan terjadi di muka bumi ini? Nah ini saudara, ini yang Tuhan ingatkan buat kita, buat saya, buat saudara. Berapa banyak seberapa dari kita mau menyatakan bahwa Tuhan, saya butuh hikmat Tuhan untuk menjalani hidup, untuk mengambil keputusan, untuk bertindak, untuk ketemu orang, untuk apapun yang saya lakukan. Saya perlu hikmat dari Tuhan. Oke, nah, demikian firman Tuhan. Kita mau belajar, kita mau jadi orang-orang yang mau jujur, dan mulai hari ini minta sama Tuhan dan luangkan waktu lebih banyak lagi dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk pesan Tuhan buat kami di minggu ini. Tuhan ingatkan
Tuhan begitu rindu anak-anakmu semua, orang-orang percaya, hidup berjalan di dalam hikmat-Nya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah ini menjadi satu komitmen buat kami, untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mengejar hikmat-Mu, mencari hikmat Tuhan seperti kami mencari harta karun. Kami punya lebih serius lagi ya Bapak, dan kami menyadari bahwa begitu banyak kekalahan, begitu banyak kesalahan yang kami lakukan hanya karena kami kurang berhikmat. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah melalui pesan Tuhan ini kami mau belajar, kami mau mengambil satu komitmen sungguh-sungguh untuk kami lagi mengejar hikmat Tuhan. Beri kami hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan, dan juga pengertian. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.